Tuhan memilih orang-orang yang baik, luar biasa, sempurna, bersemangat. Tetapi kenyataannya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa bukan seperti itu kerjanya. Manusia diingat terbuat dari daging dan darah. Dan ternyata saudara, beberapa memiliki lebih banyak daging daripada yang lain. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Saudara, dalam Perjanjian Lama kita menemukan sebuah kitab yang mengungkapkan bagaimana orang-orang dapat mengalami kekacauan hidup ketika mereka tidak menaati Tuhan, yaitu kitab Hakim-Hakim. Bersama Pak Yones, narasumber kita hari ini kita akan mempelajari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10 dan yang ke-11 dengan tema Yefta, seorang hakim yang berbeda dari pihak ibu dan putrinya. Apakah Anda merasa kecewa dengan diri sendiri akhir-akhir ini? Kita harus belajar menerima kekecewaan, namun jangan pernah untuk putus asa. Mari kita belajar bersama dalam bagian ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang kembali kita bersama-sama di program Jalan 66, masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Dan saat ini kita masih belajar dari kitab Hakim-Hakim dari Perjanjian Lama. Saudara, saat yang berbahagia ini, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Tentunya perjalanan kita untuk belajar Alkitab akan membawa kita lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk boleh membuka Alkitab atau membuka catatan, atau mungkin ada di antara saudara yang saat ini ada sedang dalam perjalanan. Doa saya saudara selalu diberkati Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin sedang ada waktu luang dan masih bisa mendengarkan siaran ini, silakan boleh tetap bersama dengan kami. Dan kalau mau siapkan kopi, silakan ya. Siapa tahu juga ada camilan-camilan, gorengan-gorengan yang menemani kebersamaan kita, supaya apa yang kita pelajari pada saat ini sungguh-sungguh akan terus memberkati kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa para pemimpin suku Israel ini yang kita kenal pada masa itu dikenal sebagai para hakim. Tentunya apa yang mereka lakukan ini sesuatu yang penuh dengan masalah dan kesulitan di sepanjang kepemimpinan mereka. Kita masuk di dalam pasal yang ke-10 dan kita tahu bahwa sebelumnya kita membahas tentang Yefta. Ini kita sekarang akan sambung tentang Tola. Ya, ini banyak sebenarnya. Nah, kitab suci itu mengatakan bahwa ia adalah putra Isakar, putra Pua, putra Dodo, bangkit untuk menyelamatkan Israel. Ya, ia tinggal di Samir, ya, di daerah perbukitan Efraim. Ia memimpin Israel selama kurang lebih 23 tahun, ya, dan dia meninggal dan dimakamkan di Samir. Jadi dia memimpin 23 tahun itu lama, saudara, ya. Mungkin kalau periodenya 5 tahunan, ini dah hampir 4 periode lebih, ya. Jadi kita tidak memang menemukan tentang referensi lain tentang Tola kalau kita membaca di kitab Hakim-Hakim. Nah, setelah ini ada juga tentang Yair dari Gilead yang memimpin Israel selama 22 tahun. Dikatakan di sana bahwa pria ini memiliki 30 anak yang akhirnya memiliki kekuasaan atas 30 kota yang kemudian dikenal sebagai permukiman Yair. Nah, Yair dan Tola, saudara, tidak terlalu ekspresif sebagai hakim-hakim, lempeng-lempeng mungkin seperti itu, ya. Jadi kita sampai pada di ayat 6, ya, di mana kisah Yefta akhirnya dimulai. Sekali lagi, menurut apa yang kita baca, saudara, siklus hakim-hakim itu sesuatu siklus yang berulang. Ketika bangsa Israel mulai memberontak kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak menyenangkan Allah. Dan mereka mulai menyembah Baal. Dan ini disebut sebagai kejahatan dan kefasikan yang ada di
tengah-tengah orang Israel. Mereka menyembah ilah-ilah orang Aram yang berada di Syria, Sidon, Moab. Kemudian juga ilah-ilah orang Amon, orang Filistin. Dan banyak sekali ilah-ilah yang mereka sembah. Akibatnya apa, saudara? Tuhan murka. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin dan Amon. Dan kita melihat bahwa selama 18 tahun dia ditindas di sisi sungai Yordan di Gilead, di tanah orang Amori. Orang Amon juga menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan Yehuda, Benyamin, dan Efraim. Dan Israel, saudara, sangat menderita karenanya. Dan sekali lagi, ketika mereka merasakan duri di kulit mereka, menusuk hati mereka, mulailah mereka ingat. Kita kan juga sama ya. Kadang-kadang ketika susah, mulailah kita berteriak-teriak kepada Tuhan. Kita mengakui, ya saya sudah berdosa, saya sudah begini dan begitu. Tetapi kalau kita melihat siklusnya, setelah semua nyaman, aman, mulai lagi lah kita kumat. Ini juga siklus zaman dulu, saudara. Coba perhatikan. Tuhan berkata kepada mereka, lihatlah, ketika bangsa-bangsa kafir menindasmu, aku memerdekakanmu. Tetapi kemudian kamu kembali menyembah dewa-dewa palsu. Maka Tuhan berkata, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Pergilah dan berserulah kepada dewa-dewa pilihanmu. Biarlah mereka menyelamatkanmu saat kamu dalam kesulitan. Ya, ini sungguh luar biasa, saudara. Bagaimana mereka mengejar ilah-ilah yang memang Tuhan tidak izinkan. Dan mereka justru tidak mencari Tuhan. Jadi, bangsa Israel sepertinya mungkin mulai berkata, ya Tuhan, tolonglah, tolong Tuhan, tolong. Lakukan yang terbaik untuk kami. Dan inilah Tuhan kita. Dia mendengarkan doa mereka dan dikirimkanlah pemimpin, ya kita sebut sebagai tokoh, orang yang hebat, yang pada saat itu mereka berperang untuk orang Israel. Dan kita lihat di sini, saudara, sekalipun mereka jahat, tetapi Tuhan masih berkasih karunia. Tuhan masih memberi pengampunan, dan Tuhan mau membebaskan mereka. Dan dicatat di sana bahwa ketika Bani Amon dikerahkan untuk berperang dan berkemah di Gilead, orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Para pemimpin Bani Gilead berkata satu sama lain, siapapun yang memimpin penyerangan terhadap Bani Amon akan menjadi kepala atas semua penduduk Gilead. Dan pada saat ini, dalam situasi baru ini ya, kita lihat ada Yefta, ini muncul, saudara. Dikatakan dia adalah seorang pejuang yang berani. Ibunya adalah seorang pelacur. Ini perhatikan, luar biasa. Ayahnya adalah Gilead. Nah, istri Gilead juga melahirkan anak laki-laki baginya, dan ketika mereka dewasa, mereka mengusir Yefta. Ini satu prahara dalam keluarga. Kamu tidak akan mendapatkan warisan apapun dalam keluarga kami, kata mereka, karena kamu adalah anak perempuan lain. Maka Yefta melarikan diri dari saudara-saudaranya dan menetap di tanah Tob. Di sana, segerombolan bajing berkumpul di sekelilingnya dan mengikutinya. Beberapa dari Anda mungkin perlu berpikir ya, tunggu Pak, ini benar-benar ya, ini memang dicatat di Alkitab ya, jangan-jangan ini hanya karangan-karangan saja. Saudara, ingat ya, ini yang saya katakan sebagai sesuatu yang luar biasa, bahwa pria yang menjadi pemimpin yang kita sebut sebagai hakim, bukan hakim dalam pengertian yudikatif, bukan ya. Tetapi hakim ini maksudnya adalah orang yang memimpin bangsa yang diutus oleh Tuhan. Yefta ini, saudara, itu ibunya pelacur. Sehingga saudaranya mengusir dia, karena dianggap ya kamu bukan bagian dari kami. Ini kita lihat bahwa dia ternyata ada di antara sekelompok bajingan. Sekelompok, mohon maaf ya, preman begitu. Dan kita lihat di sini ya, bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa melalui orang yang sudah dibuang, orang yang sudah tidak dianggap gini ya. Situasi yang sulit, yang rumit, dan akhirnya kita melihat bahwa mereka memutuskan untuk meminta, jadilah panglima kami. Dan Yefta berkata, bukankah engkau membenciku dan mengusirku dari rumah ayahku? Mengapa engkau datang kepadaku sekarang ketika engkau dalam kesulitan? Para tua-tua Gilead berkata kepadanya, meskipun demikian, kami sekarang berbalik kepadamu, ikutlah bersama kami untuk melawan orang Amon, dan engkau akan menjadi kepala atas kami semua yang tinggal di Gilead. Yefta menjawab, bagaimana jika engkau membawa aku kembali untuk melawan orang Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku? Apakah aku benar-benar akan menjadi kepalamu?
Para tua-tua Gilead menjawab, Tuhan adalah saksi kami. Kami pasti akan melakukan seperti yang kau katakan. Maka mereka melakukannya sesuai dengan apa yang kita lihat kalau kita baca di ayat 11. Maka pergilah Yefta bersama para tua-tua Gilead dan rakyat mengangkatnya menjadi kepala dan panglima atas mereka. Lalu ia mengulangi segala perkataannya di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, Yefta ini dipanggil untuk posisi kepemimpinan untuk melawan orang Amon. Dan kita tahu juga di bagian ini Yefta mengirim utusan kepada Raja Amon dan berkata kepadanya, dengarkanlah, mengapa engkau menyerang negeri kami? Raja Amon menjawabnya sebagai berikut, saudara, ketika Israel keluar dari Mesir, mereka merampas tanahku dari Arnon sampai Yabok, sampai ke Yordan. Sekarang kembalikanlah dengan damai. Namun Yefta menjawabnya, beginilah kata Yefta, Israel tidak merebut tanah Moab atau tanah orang Amon. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, Israel melewati padang gurun menuju Laut Merah dan terus ke Kades. Lalu Israel mengirim utusan kepada Raja Edom, katanya, beri kami izin untuk melewati negerimu. Tetapi Raja Edom tidak mau mendengarkan. Ia tidak menerimanya. Hal yang sama terjadi pada Raja Moab. Maka Israel tetap tinggal di Kades dan orang Israel berangkat melintasi padang gurun mengelilingi Edom dan Moab. Saudara, perhatikan. Ini sebuah kisah yang benar yang dikisahkan lagi. Kejadiannya diberitahu bukan seperti itu, kami tidak pernah merampas, tapi ketika kami minta izin lewat, loh engkau nggak pernah kasih kami lewat. Ini kan saya kira sesuatu yang ingin diluruskan begitu ya. Dan mereka melewati sisi timur negeri Moab dan berkemah di seberang sungai Arnon. Mereka tidak memasuki wilayah Moab karena sungai Arnon adalah perbatasannya. Dan setelah itu, ya, Israel memiliki masalah yang sama dengan Sihon dan Hesbon. Dan Sihon juga menolak perjanjian itu sehingga Israel terpaksa berperang dalam pertempuran ini. Lalu Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dan seluruh tentaranya ke tangan Israel. Jadi tidak seperti yang kau katakan, ya Raja. Ya, ini semacam klarifikasi begitu ya. Kadang-kadang ada miskomunikasi yang mungkin sejarah dituliskan dari generasi-generasi, berbeda sejarahnya. Sekarang diklarifikasi. Kalau kita membaca ayat 23, maka sekarang Tuhan Allah telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos, Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara Israel dan Bani Amon. Saudara, coba kita perhatikan ya Yefta ini. Jadi dia seperti berdiplomasi. Dia berargumentasi. Kami nggak pernah kok ngambil tanah Edom, Moab atau Amon, atau tanah siapapun. Jadi Raja Amon ternyata nggak mendengarkan Yefta, seperti juga yang kita lihat juga dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Jadi dia akan melewati Mizpah dan Gilead dan maju melawan orang Amon. Dalam pertempuran ini, saudara, ini satu kisah yang aneh dari pihak ibunya, kita tahu tadi. Ini kan sesuatu yang mungkin tidak disukai di kalangan orang Israel karena dia lahir dari seorang wanita pelacur. Jadi sekarang di dalam Alkitab itu dijelaskan, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wow, ini perhatikan baik-baik, saudara. Apapun atau siapapun yang kulihat ketika aku kembali, akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Yefta kemudian berperang melawan orang Amon dan Tuhan memberinya kemenangan. Ia menaklukkan 20 kota dan semua orang Amon dikalahkan, saudara. Namun ketika Yefta tiba di Mizpah,
Siapa lagi yang akan keluar menyambutnya selain putrinya? Yang menari, mengikuti alunan rebana. Ia anak tunggal, saudara. Senang banget. Wow, ayahku pahlawan. Dia kembali. Bayangkan, saudara. Ketika dia melihat, wow, kaget. Oh, tidak. Oh, enggak. Bukan seperti ini. Kok putriku yang keluar? Aku enggak mungkinlah menghancurkan dia. Tapi dia ingat aku telah bernasar. Aku telah bersumpah. Dan aku enggak mungkin mengingkari sumpahku. Ini sesuatu yang aneh. Tetapi ini dicatat dalam Alkitab. Kemudian dikatakan bagian-bagian tertentu bahwa putrinya harus dipersembahkan. Ayahku, jawabnya, engkau telah memberikan janjimu kepada Tuhan. Lakukanlah kepadaku seperti yang kau janjikan. Karena Tuhan telah membalaskan dendammu terhadap musuh-musuhmu orang Amon. Tetapi kabulkanlah satu permintaanku ini. Beri aku waktu 2 bulan untuk mengembara di perbukitan dan menangis bersama teman-temanku. Karena aku tidak akan pernah menikah. Saudara, memang ini sesuatu yang aneh dicatat dalam Alkitab. Kitab suci mengungkapkan ini semacam kekacauan yang sangat-sangat parah ya. Yang terjadi dalam kitab Para Hakim dituliskan. Situasi keluarga yang mungkin aneh. Bayangkan selama 2 bulan dia harus pergi mengembara, menangis. Dia bilang aku gak akan bisa menikah karena aku akan menjadi orang yang dipersembahkan karena ayahku sudah bernasar dan berjanji. Saudara, kita melihat bahwa di tengah-tengah semua kekacauan dan kebingungan, ini ada situasi yang aneh pada zaman para hakim. Tetapi Allah tetap memelihara umatnya. Dia memakai orang yang tidak pernah diduga untuk membebaskan umatnya. Dan Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah jauh yang lebih besar dari segala kelemahan manusia. Terlepas dari semua kesalahan kita, Ia tetap memberikan kemenangan dan memberikan kemenangan bagi umatnya di sepanjang sejarah. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dan sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab. Nah, Pak Yohanes, pada pasal yang ke-10 dari ayat yang ke-15 dan juga seterusnya, kita melihat Israel bertobat dan mencari Tuhan. Sesuatu yang langka dalam kitab Hakim-Hakim. Apakah pertobatan ini benar-benar tulus dan ikhlas? Dan apakah ini sesuatu yang dapat kita anggap benar atau mungkin disebabkan oleh rasa takut? Bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Oti ya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena seringkali kita tahu bahwa pertobatan mungkin salah satu hal yang paling sering kita temukan di sekitar kita. Orang-orang biasanya merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Dan kemudian dia merasa, wow, saya harus bertobat nih, karena saya sudah bersalah. Dan saya harus minta ampun. Jadi kita mungkin bertanya, apa itu pertobatan manusia? Dan kita tahu bahwa setiap orang pasti kalau dia merasa salah, bertobat. Ya, ini kalau saya contohkan ya, jika Anda misalnya nih ya, membeli ban baru, kalau katakanlah motornya banyak kempes atau bocor terus, dan pastilah saudara ketika beli ban baru, waduh, tahu tadi itu saya nggak lewat sana nih, sekarang banyak pecah dan saya harus beli yang baru dan akhirnya menyesal ya. Jadi sebenarnya ini bukan pertobatan sebenarnya. Tetapi sebenarnya pertobatan yang sejati itu ya pertobatan yang dihasilkan oleh campur tangan Roh Kudus di dalam hati seseorang. Ini pertobatan yang lebih dari sekedar penyesalan. Sesuatu yang dia rasa ini sangat menyakitkan. Dan tentunya mereka kalau konteks orang Israel, dia merasa menderita juga dengan musuh-musuh mereka. Jadi kadang-kadang ada pertobatan yang sangat umum karena mereka kesulitan, karena mereka mengalami tekanan-tekanan. Oh, ini salah saya, dia bertobat. Dan tentunya ini boleh kita katakan, ya pertobatan karena situasi begitu mungkin tidak tulus-tulus benar begitu. Yang penting dia selamat begitu ya. Jadi kita melihat di sini ya memang benar bahwa pertobatan orang-orang yang kita lihat di sini, kalau ada di dalam kitab Hakim-Hakim, ini kan pertobatan manusiawi kita katakan. Penyesalan yang timbul karena itu kepentingan pribadi mereka. Bukan pertobatan sejati yang memang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ya boleh kita katakan pertobatan itu ya sebenarnya nggak tulus ya. Nggak seperti yang Tuhan harapkan. Ya kalau nggak ada masalah begitu,
dia tetap aja begitu. Ya itu bukan pertobatan. Kira-kira seperti itu Pak Oti. Berikutnya pada pasal yang ke-11, di awal kisah Yefta, ada yang aneh di 2 ayat pertama. Kalau Tuhan itu kudus, lalu bagaimana Ia bisa memanggil seorang anak pelacur untuk menjalankan peran sepenting itu, seperti membebaskan umat? Nah, bisakah kita memahami ini sebagai semacam bahasa kiasan begitu? Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik ya. Ada sesuatu yang penting perlu kita pahami di sini, bahwa pada saat itu bangsa Israel hidup di antara orang Kanaan. Dan tentunya mereka dipengaruhi oleh praktek, ya kita sebut sebagai budaya yang berlaku, agama, dan juga ya nilai-nilai yang berkembang pada saat itu. Jadi jumlah orang yang berada dalam situasi yang seperti ini tentunya banyak di masyarakat. Jadi ada banyak orang yang disebut sebagai pernikahan di luar yang sebenarnya. Jadi semacam ada anak yang lahir di luar nikah dan sebagainya. Karena memang situasinya seperti itu. Namun Alkitab menyatakan kepada kita bahwa yang terpenting bukanlah di mana seseorang itu berada. Bukan dari mana dia lahir. Melainkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka, itu yang penting. Kita lihat di sini Yefta itu kan memang anak seorang pelacur. Dan tentunya kehidupan keluarga ini nggak harmonis, berantakan. Bahkan dia diusir, ditolak. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang membuat aib keluarga. Nggak ada yang menginginkan Yefta. Dan kita lihat Tuhan bekerja dengan cara yang sungguh-sungguh ajaib di sini. Kita belajar di sini bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang sungguh-sungguh sebenarnya tidak pernah diharapkan oleh orang. Ini kan jadi orang bilang, aduh Yefta ini sudah, kamu bukan siapa-siapa. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memanggil orang-orang yang sebenarnya tidak dianggap oleh manusia. Jadi inilah cara kerja Tuhan. Ya kita tahu bahwa manusia terbuat dari daging dan darah. Dan mungkin ya, ini beberapa orang memiliki lebih banyak daging. Ini lebih banyak hal-hal yang saya katakan sebagai sesuatu yang bisa menghalangi Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup mereka. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita lihat di sini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja termasuk Yefta yang dianggap oleh keluarga mereka saat itu ini nggak layak tinggal di sini. Tetapi Tuhan memilih Yefta, memberi mereka sesuatu yang luar biasa, menyertai Yefta, dan Yefta menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Pak Yohanes, pada saat kita berbicara tentang apa yang Allah lakukan, sebagaimana dari ayat yang ke-29 dan seterusnya pada pasal yang ke-11 kitab Hakim-Hakim, kita menemukan fakta yang menarik. Bagaimana Allah mengizinkan Yefta mempersembahkan putrinya sendiri sebagai kurban. Apakah ini sebenarnya sebuah perumpamaan, kisah ilustrasi, atau semacamnya? Apakah ini benar-benar terjadi pada akhirnya? Ya ini biasa saja ya. Bisakah kita melewati program ini ya, kita lanjutlah ke Ini rasanya saya kalau ditanya begini kok sulit jawab ya. Baik, kita akan ada waktu untuk itu nanti. Ya baik ya. Ya kita memang nggak bisa menghindari topik ini ya. Ini pertanyaan yang serius. Tapi begini Pak Oti ya. Kita nggak sepenuhnya yakin bahwa pengorbanan ini benar-benar terjadi di sini. Banyak ahli berpendapat dan kebanyakan dari mereka benar-benar yakin bahwa pengorbanan ini memang terjadi. Yang lain berpikir bahwa ini semacam bahasa kiasan untuk merujuk pada fakta bahwa perempuan ini dengan kata lain akan kehilangan nyawanya karena dikompromikan dengan janji. Nasar begitu. Alasannya adalah karena misalnya tidak ada bagian, tidak ada teks yang membahas pengorbanan terakhir ini secara spesifik. Hanya ditekankan bahwa ia tidak akan pernah menikah. Lalu ia kembali kepada ayahnya dan tetap perawan selamanya. Itu kalau kita baca ayat 39. Dan para perempuan muda itu memperingati kenangan akan putri Yefta, dan bagi Israel kuno tidak menikah sama saja dengan mati. Namun kemungkinan yang lebih besar di sini kita lihat ia benar-benar dikorbankan. Namun ini bukan berarti dalam kondisi apapun bahwa Tuhan berkenan atas hal ini. Tuhan tidak menghendaki ini. Kita harus ingat bahwa ia hidup dalam masyarakat di mana hal-hal ini bisa terjadi.
Sekali lagi, ya penting untuk menekankan bahwa kita telah sampaikan di sini. Ini sesuatu yang harus kita betul-betul perhatikan dengan baik. Bagian ini hanya mengatakan bahwa Yefta memutuskan untuk melakukan hal ini. Dalam keadaan apapun, kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan meminta hal ini, bahwa Tuhan menyetujui hal ini. Ini sikap dari Yefta. Dan ini tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hati-hati. Kita jangan sembarangan bernasar begitu ya. Karena saking senangnya pokoknya gini. Nah, itu hati-hati. Karena apa? Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita agar ketika kita berucap, itu harus betul-betul kita pikirkan. Jadi, Pak Yohanes, dengan kata lain, manusia tanpa Tuhan akan semakin buruk. Itulah yang kita saksikan dalam masyarakat ini. Tepat sekali, Pak Oti, tepat. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terakhir, bagaimana kesimpulan akhir dari pelajaran kita? Saudara, hari ini kita telah belajar dari pasal 10 dan 11 dari kitab Hakim-Hakim, dan kita belajar tentang Yefta. Ini dia pribadi yang berbeda karena lahir dari seorang perempuan yang pelacur dan sebagainya, tetapi kita belajar di sini, saudara, bahwa bersikap gegabah dan sembrono itu selalu mengakibatkan masalah. Kita lihat juga bagaimana Tuhan memakai Yefta dan memulihkan kehidupannya yang rumit, yang ruwet dan sebagainya, untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari bangsa Amon. Dan ia juga nggak perlu bernasar kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Ia merelakan putri tunggalnya, bersumpah demi nyawa orang lain. Dan akibatnya dia nggak bisa menanggungnya. Ini selalu bicara hal-hal yang harus kita perhatikan. Bahwa spiritualitas yang seimbang, menyenangkan Tuhan, dan tidak perlu impulsif, gegabah. Karena hal-hal itu nantinya akan berujung kepada keruwetan dan masalah. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.